Kecamatan 11 Kabupaten Magetan akan mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama saya Dadang Setiawan dari SDN Saujajar 2 Takeran Magetan. Saya Restianita Wisi Nastiti dari SMPN 1 Takeran Magetan. Saya Sri Handayani dari TK Negeri Pembina Takeran Magetan. Saya Rika Fitriasari dari TKIT Insan Cendekia Takeran Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Resti. Ini Pak Dadang. Iya, gini ya Bu Resti nggih. Saya jenengan ini ada jadwal dengan saya untuk supervisi. Jadi nanti jenengan saat coaching dengan coach nanti diharapkan bisa membawa yang terbaik, ada solusi yang terbaik. Jadi yang pertama Bu Resti pra-supervisi, jadi mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di sini ada rubrik penilaian untuk demonstrasi ini ya. Untuk ini nanti saya ada kompetensi, terus yang kedua ada prinsip, yang ketiga alur. Nah, jadi di sini kompetensi itu kan ada beberapa, ada kehadiran penuh, ada mengajukan pertanyaan, ada mendengarkan aktif. Nah, itu nanti yang jenengan pilih kira-kira yang mana yang perlu dikembangkan. Begitu, Presti. Iya, Mbak. Oke, Bapak. Siap. Nah, saya ingin menanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari nanti Bu Resti dengan coachingnya? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu saya ingin menjadi memiliki pertanyaan yang berbobot, terus saya ingin menjadi pendengar yang aktif sehingga saya mampu mengolah pembicaraan yang bisa sampai menelusuri masalahnya dan mencari solusinya. Seperti itu, Bapak. Iya, itu kompetensi dari apa yang mau dikembangkan itu ya. Betul, jadi Bapak. Ada pertanyaan yang berbobot, betul. Terus ada kehadiran penuh ya. Mendengarkan dengan aktif. Betul, dua saja itu ya. Iya. Terus itu nanti menanyakan bagian kompetensi mana? Kira-kira spesifik yang ingin diobservasi secara spesifik bagaimana? Oke, yang lebih spesifik itu diantaranya saya menggunakan yang lebih spesifik ya Bapak, saya ingin menjadi pendengar aktif. Pendengar aktif Sehingga dari pendengar aktif tadi yang seperti saya jelaskan, dari pendengar aktif saya mampu menggali seluruh permasalahan coaching. Jadi saya bisa benar-benar mampu menelusuri dengan dalam sehingga coaching ini mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bapak. Iya. Bagus sekali itu Bu Resti. Terus kira-kira Bu Resti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan bagaimana? Baik, dari indikatornya yang pertama saya ingin coaching dengan menerapkan alur tirta secara runtut, lalu saya mengajak aktif dalam berbicara, berkomunikasi aktif, sehingga mampu mengulik lebih dalam potensi dan kompetensi coaching. Seperti itu Bapak. Iya. Terus kira-kira berarti sudah dilakukan prinsip coachingnya itu ya? Sudah dilakukan dengan coaching. Alur tirtanya bagaimana itu? Nanti kan ada tanggung jawab, ada itu seberapa, tolong dijelaskan. Oke, jadi dari pertama tujuan nanti saya dari awal nanti ingin bertanya maksud tujuannya apa, bercerita tentang apa, seperti itu. Lalu dari identifikasi nanti kunci ini akan bercerita Bapak, bercerita lalu saya memberikan sedikit umpan, bercerita lagi, sehingga dari cerita dan umpan ini tadi menghasilkan rencana aksi apa yang akan dilakukan coaching. Dari rencana aksi ini lalu di akhir ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan si coaching ini Bapak, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Resti.
Jadi di sini itu ada semacam rubrik ya. Rubriknya itu jenengan nanti sudah melakukan prinsip dari alur tirta itu tadi belum saat coaching. Terus kemitraan bagaimana, terus kreatif tidaknya, terus potensi-potensi apa yang jenengan gali dari si coaching jenengan nanti itu diharapkan semuanya berjalan dengan baik Bu saat coaching itu. Nah untuk itu makanya tadi dari awal sampai akhir saya menyampaikan bagaimana rubrik penilaiannya itu, terus bagaimana coachingnya Anda kembangkan nanti, bagaimana nanti spesifiknya, itu semuanya. Udah silakan nanti bisa dilanjutkan coachingnya dengan coachingnya. Baik. Mudah-mudahan Bu Resti nanti coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang jenengan inginkan. Jadi coaching nanti bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dan titik akar permasalahannya bisa ketemu begitu Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Dulu ya Bapak. Monggo. Ya, silakan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam loh Purika. Boleh saya duduk Pak Monggo Dadang? silakan. Oke. Kita duduk dulu Purika. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang, mohon maaf ini saya mau minta waktunya panjenengan sebentar. Ya, ada yang bisa saya bantu Purika? Nggih Pak, jadi begini loh Pak, saya tuh punya unek-unek Pak. Ini saya ada sedikit permasalahan di kelas saya. Ya. Itu kelas saya, anak-anak itu saya amati kecintaan mereka terhadap buku itu sangat rendah Pak Dadang. Nggih. Jadi saya kok ya Allah rasanya kok nelongso gimana padahal buku itu kan jendela dunia Jadi anak-anak kalau lihat buku itu nggak begitu tertarik. Kalaupun yang tertarik itu hanya mungkin 3 atau 4 anak dari 15 anak yang ada di kelas saya. Ngaten Pak Dadang. Nggih. Ya Purika. Jadi Purika ingin putranya, siswanya itu menjadi pembaca. Nggih betul Pak. Yang aktif ngoten nggih. Nggih, saya tuh tujuan saya tuh saya ingin anak didik saya itu tumbuh kecintaan mereka terhadap buku itu sejak dini Pak. Jadi biar mereka nanti banyak wawasan dengan banyak membaca buku. Walaupun mereka itu kan anak TK ya Pak ya. Anak TK kan sebagian besar memang belum bisa membaca. Mungkin hanya sebagian yang bisa membaca. Tapi kalau dari dini mereka sudah cinta dengan buku, mereka tertarik dengan buku, mereka mau mendekati buku, melihat gambarnya. Jadi mereka bisa tahu oh ceritanya begini walaupun mereka belum bisa membaca, tapi bisa bisa menafsirkan, mengimajinasikan isi cerita dari buku tersebut lewat gambar. Bagus sekali itu Purika ya. Jadi menurut Purika, kalau kira-kira yang menyebabkan minat ataupun kecintaan anak-anak muridnya Purika itu terhadap buku kok masih rendah itu apa? Kira-kira penyebabnya apa Purika? Saya rasa kemarin itu kan saya mengadakan pertemuan dengan wali murid Pak pekan lalu itu. Nah itu banyak wali murid itu yang mengeluhkan kalau anak-anak itu di rumah itu sering main HP. Anak-anak di rumah itu sering main HP mungkin. Nah itu pertama ya Pak ya, itu gara-garanya itu. Terus yang kedua saya rasa di rumah itu anak-anak belum tersedia kayak buku-buku cerita khusus untuk anak-anak Pak. Ya kita tahu sendiri kalau TK saya kan juga ada di desa.
Dan orang tuanya itu banyak yang petani. Kalaupun ada yang pegawai itu yang mereka memang menyediakan buku itu cuma beberapa tok, banyak petani Pak. Jadi di rumah pun juga mungkin nggak ada buku gitu Pak. Oh gitu. Jadi buku yang di sekolah dengan buku yang di rumah itu berbeda. Bahkan ada anaknya yang petani itu enggak punya buku begitu Bu ya? Nggih, untuk buku cerita untuk buku Pak, cerita ya. Nggih. Terus kalau tujuan Brugge itu meningkatkan kecintaan anak untuk membaca buku. Nah, kira-kira apakah ada hambatan untuk tujuan Brugge tersebut? Nah, hambatannya itu kalau misalkan wali murid itu ada yang apa ya Pak, kan mungkin wali murid itu kan banyak yang repot nggak bisa Pak bekerja, berangkat pagi pulang sore. Nah saya tuh inginnya berkolaborasi dengan orang tua untuk meningkatkan kecintaan anak terhadap buku. Nanti ya kalau ya itu hambatannya, semoga orang tua itu bisa saya ajak kolaborasi ngatan. Iya. Tanya itu kalau misalkan wali murid itu ada yang apa ya Pak, kan mungkin wali murid itu kan banyak yang repot nggak bisa Pak bekerja, berangkat pagi pulang sore. Nah saya tuh inginnya berkolaborasi dengan orang tua untuk meningkatkan kecintaan anak terhadap buku. Nanti ya kalau ya itu hambatannya, semoga orang tua itu bisa saya ajak kolaborasi ngatan. Iya. Itu udah bagus loh Bu Rika. Cuman itu bagaimana cara jenengan itu bertemu dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, menyampaikan apa yang jenengan sampaikan tadi loh. Nggak sama kan buku ceritanya, sedangkan di rumah dan di sekolah buku ceritanya berbeda. Itu bagaimana? Strategi apa kira-kira yang jenengan laksanakan dan tingkatkan terhadap kecintaan anak itu, anak biar seneng terhadap buku itu? Iya Pak. Jadi saya tuh punya angan-angan Pak, saya mau mau membuat program. Jadi satu pekan satu buku, cukup awalnya satu buku aja. Itu nanti hari Senin misalkan, hari Senin itu bukunya dibagikan ke anak-anak. Hari Senin dibagikan ke anak. Terus nanti hari Jumat itu kan di rumah hari Senin dibagikan, terus di rumah itu mereka membaca dengan orang tua. Jadi mungkin sebelum tidur, dongeng sebelum tidur itu dibacakan buku cerita itu. Kemudian besoknya itu gantian anak-anak menceritakan apa isi buku itu kepada teman-teman di kelasnya. Nah, itu nanti dilaksanakan secara bergantian begitu Pak. Jadi kan saya butuh kolaborasi kerjasama dengan orang tua. Gitu ya Bu Rika ya. Itu bagus juga itu Bu Rika. Terus ada kolaborasi dengan orang tua, mungkin mendatangkan orang tua. Jadi narah hubungnya jenengan dengan orang tua itu bagaimana? Itu nanti insya Allah untuk pertemuan. Pekan depan itu saya mau mengadakan pertemuan kembali Pak. Pas hari Sabtu ngakan insya Allah, kan banyak wali murid itu yang libur kalau pas hari Sabtu, kalau yang pegawai Pak. Semoga bisa maksimal banyak wali murid yang datang. Dan itu nanti saya sampaikan lewat WA juga. Ada WA group? Ada WA group juga. Iya, bagus Bu Rika itu. Saya mendukung sekali. Terus rencana kira-kira kapan Bu Rika merealisasikan rencana tersebut? Saya akan merealisasikannya insya Allah nanti kalau saya sudah melaksanakan pertemuan dengan wali murid. Kan pertemuan dengan wali murid Sabtu ini Pak ya. Berarti insya Allah nanti pekan depan sudah bisa mulai terrealisasikan program saya. Insya Allah. Bismillah. Ya, bagus sekali. Terus saya rasa itu strategi yang bagus Bu Rika ya. Jadi semoga rencana jenengan ke depan itu bisa berjalan dengan lancar, baik, dan menjadi tujuan kita bersama. Jadi jenengan juga tujuan orang tua, orientasinya tetap kembali ke siswa-siswi putra-putrinya penjenengan gitu. Ya, terima kasih Pak Dada. Dengan melakukan coaching dengan Pak Dada, saya merasa lega, unek-unek saya bisa tersampaikan.
solusinya juga sudah apa ya? Tadi saya kan awalnya ragu, terus mendapat saran yang apa ya? Masukan yang positif juga, ini pertanyaan-pertanyaan yang membangun sehingga saya lebih mantap dengan program saya. Terima kasih banyak Pak Dada. Ya, sama-sama Bu Rika. Mudah-mudahan nanti tetap lancar. Amin. Sehat semuanya. Amin. Nggih, ngoten mawon, matur Gitu, nuwun San. sanget. Oh, Nggih, nggih. saya tak pamit dulu. Monggo Bu Rika, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Resti sudah melaksanakan coaching ya tadi ya. Alhamdulillah Bapak. Bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oh ya, alhamdulillah. Terus apa yang sudah penjenengan lakukan pada saat melakukan coaching? Baik, yang sudah saya lakukan adalah saya menerapkan dialog secara mengalir, yaitu seperti tentang diskusi dengan alur tirta, jadi mengalir sampai dengan tanggung jawab. Ya. Adapun prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif hingga memaksimalkan kunci untuk mencari solusinya. Jadi sudah saya terapkan Bapak seperti itu. Jadi semuanya dari awal akhir sudah diterapkan Sudah, semua ya. seperti mendengar secara aktif, memberikan Iya. pertanyaan berbobot, insya Allah sudah saya terapkan Bapak. Iya. Terus yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Resti bagaimana? Yang menjadi indikator adalah dari prosedur alur ini tadi, alur tirta, Kuci dapat menemukan solusi yang terbaik dan sesuai dengan potensi dan kompetensinya Kuci. Seperti Iya. itu Bapak. Tanpa Anda melakukan tanggapan, beliau Kucinya sudah bisa mengetahui apa permasalahan dan hambatannya itu ada. Iya, Mengerti Bapak. sendiri. Sudah Bapak. Iya, udah bagus Bu Resti itu ya. Iya Bapak. Iya. Terus yang pertanyaan lagi, dari hasil catatan saya ada beberapa observasi, ada asumsi penilaian, fokus pada area yang ingin dikembangkan itu apa Pak? Jenengan fokus pada area yang dikembangkan. Jadi berdasarkan hasil percakapan jenengan dengan coaching. Oke, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bapak. Jadi di situ saya merasa sedikit kurang konsentrasi karena mungkin efek saya ya agak lelah juga Bapak. Iya. Lalu mungkin teknik stop itu bisa saya kembangkan juga di sini sehingga saya juga tidak ikut emosi dalam menanggapinya, seperti itu Bapak. Oh iya, jadi tetap pada teknik stop dulu ya. Iya, teknik Bapak. stop dulu. Ya udah bagus. Yang penting percakapan jenengan dengan coach sudah berjalan lancar dan coach sudah menemukan titik permasalahannya dan juga solusinya juga sudah tersampaikan menggali dari si coach sendiri itu. Ya sudah, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, terus itu saja Bu Resti ya. Baik, Bapak. Untuk terima kasih sudah Terima kasih banyak. datang ke sini memenuhi dari jadwal kita untuk melakukan supervisi. Baik Bapak, terima kasih banyak Ya. bantuannya Bapak. Saya pamit dulu Bapak. Oh, iya, Terima monggo. kasih banyak. Matur suwun sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ye, Dada. Nggih, Monggo silakan duduk. Ngapunten. Ada waktu sebentar mawon, Bu? Insya Allah Iya. ada. Iya. Ada apa ini Pak Dada? Begini, Bu Rika, jadi saya kesini pengen solusi. Jadi ada suatu kasus permasalahan di kelas saya, Bu Rika. Oh ngaten, Iya. monggo. Jadi begini, kasusnya itu ada satu dari siswa di kelas saya, di kelas 4, itu yang namanya Bubu. Dia itu di kelas itu kurang semangatnya, kayaknya kurang untuk belajar. Saya sendiri juga tidak tahu. Jadi saat proses kegiatan belajar mengajar, itu yang namanya Bubu itu ngentruk saja. Nggak mau untuk kayak teman-temannya yang lain. Dan di situ saya juga berpikir apa metode saya, strategi saya, pembelajaran saya itu kurang bagus apa begitu. Nah, begitu. Oke, berarti ini Pak Dadan kesini itu mau
apa ya, berbincang-bincang, mau menyampaikan unek-uneknya, permasalahannya terkait Bubu tadi nggih Pak. Bubu yang semangat untuk belajarnya rendah, lentruk mawon ten kelas. Iya, betul. Itu Pak Dadang itu kan mesti ketika melihat anaknya yang lentruk mawon tidak semangat untuk belajar itu bagaimana perasaan jenengan Pak? Ya, perasaan saya melihat murid kayak begitu ya saya khawatir dong. Jadi saya khawatir anak itu kan pasif akhirnya di kelas itu. Jadi kekhawatiran saya itu saat nanti di akhir pembelajaran dia tidak bisa menyerap pelajarannya. Nah itu nanti rapotnya bagaimana untuk kenaikan kelas ke kelas yang selanjutnya itu saya harus bagaimana itu kan. Nah itu khawatirnya saya di situ Bu. Sedangkan Bubu sendiri saya lihat anaknya itu sebetulnya di kelas 3 itu bagus, prestasinya, kompetensinya juga bagus. Tidak tahu setelah naik dari kelas 4 ini kok berkurang semangatnya, di kelas pun terlihat pasif gitu. Ya keinginan saya ya anak tersebut biar sama dengan teman-temannya aktif kembali dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ngoten Bu. Berarti tujuan jenengan menyampaikan permasalahan ini, jenengan ingin Bubu itu kembali aktif lagi, yang awalnya semangatnya rendah, terus pengen biar semangatnya itu menggebu-gebu dalam belajar, ngaten nggih Pak. Kemudian kalau tujuan jenengan tadi seperti itu, kira-kira faktor yang menyebabkan si Bobo itu pasif napa nggih Pak? Atau mungkin metode pembelajarannya, atau mungkin tadi kan melentrok saja nggih Pak? Ataukah Bobo ini sakit atau bagaimana ngaten Pak? Iya. Ya ini perkiraan saja, ini hanya rabaan saja. Itu mungkin ada faktor-faktor, jadi mungkin saja dia tidak kurang suka dengan metode saya mengajar, ataupun mungkin LKPD saya juga kurang inovatif. Itu mungkin beberapa faktor. Tapi di situ saya pernah Bu Rike dengar bahwasanya Bubu itu di rumah pun kayaknya juga kurang perhatian. Masalahnya ibunya kan ke luar negeri. Oh, ibunya di luar negeri ya, luar Pak, negeri. Jadi di rumah itu dia, adiknya sama Mbahnya. Bukan. Bapaknya. Oh, bapaknya. Iya. Oh, bapaknya. Ibunya ke mana kemarin? Taiwan kalau nggak salah. Ke Taiwan. Itu. Jadi menurut saya apakah mungkin dari faktor itu juga mungkin bisa menjadikan si Bobo ini ngelentruk. Terus di rumah itu saya dengar-dengar juga bapaknya itu ada usaha. Usahanya itu warung, terus di situ ada main sodok tuh apa? Biliar. Ya, mungkin di situ si Bobo ini juga ikut menunggu, akhirnya tidurnya terlalu malam juga bisa kan? Nah itu hanya rabaan saya saja. Ya. Oh berarti tadi berdasarkan identifikasi Bapak nggih, penyebab Bobo yang kurang semangat ngelentruk mawon kemungkinan dia tidurnya terlalu malam karena mungkin ikut bapaknya, ikut menjaga menemani bapaknya di warung itu tadi. Terus mungkin kan juga yang ibunya mungkin kan pas saat kelas 3 ibunya kan masih di rumah. Jadi kan kalau ibu itu biasanya kan mendampingi ngoten nggih Pak. Sekarang ini orang tuanya ibunya itu keluar negeri ke Taiwan. Nah, bapak, biasanya kalau bapak itu kan memang tidak begitu tidak begitu respect kalau kepada anaknya. Yang penting anaknya ya udah makan sekolah. Ya seperti itu. Berangkat sama berangkat. Betul Pak. Yang penting disangoni berangkat sekolah. Untuk urusan belajar kadang kurang respect ngoten kalau seorang bapak ngoten nggih. Biasanya seperti itu. Nah, terus itu tadi yang pertama nggih Pak identifikasinya. Yang kedua tadi kan Pak Dadang mengidentifikasi sendiri kalau mungkin metode pembelajaran yang Pak Dadang laksanakan itu kurang menarik ngoten nggih Pak. Nah, kalau Pak Dadang sudah
mengidentifikasi permasalahannya Bobo itu seperti itu. Mungkin nah strateginya Pak Dadang ke depannya itu bagaimana untuk meningkatkan si Bobo biar semangat lagi untuk belajar. Iya. Jadi kalau menurut saya strategi pembelajaran saya mungkin ke depan akan saya ganti sesuai dengan anak-anak bagaimana mereka senang gitu. Jadi nanti perkiraan saya akan mengajak Bobo itu untuk berpartisipasi aktif lagi di kelas di dalam pembelajaran tersebut. Terus selain itu, saya juga akan mengajak si Bobo itu turut serta dalam tugas-tugas kelompok itu. Jadi dalam BPJPL itu strategi